di channel Amos TV. Dan buat kamu yang ingin belajar digital marketing secara gratis, tetap di sini aja. Oke, kita hari ini akan bahas suatu hal yang sangat menarik dan sangat luar biasa yang perlu sebagai seorang pemula mempelajari ini. Ya, 10 tahun yang lalu saya mempelajari tentang digital marketing itu suatu hal yang sangat baru bagi saya dan saya tentunya tidak bisa melakukan apapun. Tetapi seiringnya dengan perkembangan zaman, semakin hari saya mempelajari semakin dalam, akhirnya saya mengerti pola-pola mindset digital marketing itu sendiri. Secara teknikal, saya perlu kasih tahu kepada kamu bahwa untuk mempelajari digital marketing sendiri, kita belajar tentang digital marketing, hal utama adalah kita pelajari mindsetnya. Ya, mindsetnya terlebih dahulu. Kedua, kita menentukan produk kita apa. Ketiga, kita menentukan sebuah goals atau tujuan promosi kita. Nah, pada sesi ini kita belajar membangun bisnis online kecil Anda dengan metode digital marketing. Kalau Anda belum tahu apa itu digital marketing adalah suatu metode yang dimana secara konseptual mempromosikan produk kita secara online, tentunya menggunakan media internet atau media-media digital visual. Nah, dalam metode digital marketing ini Anda harus pelajari step-step dasarnya supaya Anda bisa menentukan arah dan tujuan Anda tersebut. Rata-rata seorang pemula mereka langsung melakukan take action tanpa mempelajari secara dasar, sehingga di tengah perjalanan ketika dia berjuang mempromosikan produknya akhirnya down karena dia tidak menentukan goals serta mindsetnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan bongkar kepada kamu rahasia-rahasianya. Dan tetap di sini aja, jangan lupa subscribe, saya tunggu 5 detik dari sekarang. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Buat kamu, jangan lupa komentar dan like, share video ini supaya teman-teman kamu di sekitar bisa mendapati video tutorial informasi yang menarik ini dan sangat rahasia buat kamu semua di sini. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Amos. Saya mempelajari digital marketing sudah cukup lama. Saya memiliki pengalaman di bidang board hipnoterapi, hypnoselling juga itu adalah pengalaman saya. Saya sebagai instruktur, sebagai pembicara seminar juga. Nah, buat kamu yang pengen tahu saya lebih dalam, silakan Anda cek terlebih dahulu website saya di sini. Dan saya memiliki banyak program-program kursus yang nanti kamu bisa pilih. Yang pertama adalah jago nulis artikel, belajar bahasa hypnoselling, lalu belajar tentang digital marketing, pemasaran digital, lalu belajar tentang strategi pemasaran untuk pemula. Dan ini khususnya cukup murah ya. Untuk strategi pemasaran harganya 250, lalu pemasaran digital 3,5 ya. Dan belajar hypnoselling cuma 100 ribuan, jago nulis artikel 500 ribu. Oke, langsung aja kita ke materi pembelajarannya. Untuk kamu yang minat silakan hubungi nomor di 081286039985 atau di nomor yang sudah saya siapkan di deskripsi bawah ini. Oke, belajar membangun bisnis online dengan metode digital marketing. Pertama, apa sih yang harus kamu lakukan sebagai seorang pemula untuk bisa memahami digital marketing itu sendiri? Pertama, kamu harus menentukan sebuah market produk kamu. Nah, sekarang kamu bayangkan kamu memiliki sebuah produk, lalu produk kamu tersebut kamu tidak tahu di mana market yang cocok. Semisalnya saya menjual traktor atau bahkan barang-barang yang tidak butuh secara sosialisasi. Artinya gini, kalau baju, kalau pakaian, barang-barang pakaian itu butuh sebuah sosial media, ya. Tetapi kalau misalnya saya menjual traktor, saya menjual mesin-mesin tertentu, ya, mesin-mesin alat ukur tanah dan lain-lain, mesin teropong dan bahkan apapun itu alat-alatnya yang berat-berat. Nah, itu adalah kita bisa mempromosikan di platform website, ya, kita menggunakan platform Google itu sendiri. Tetapi kalau jualan pakaian itu cocoknya di sosial media atau bahkan Instagram. Dan itu pertama. Dan kedua adalah kita menentukan terlebih dahulu di Google Trend, ya. Sekarang kita buka Google Trend. Kira-kira produk Anda tersebut peminatnya paling banyak di wilayah mana saja. Misalnya kita di sini jangan lupa pilih Indonesia ya. Di sini jangan lupa pilih Indonesia bagian atas ini. Oke, Indonesia ya.
Dan juga di sini kita tinggal ketikkan misalnya Anda jual sepeda gitu ya, jual sepeda. Oke, kita enter. Nah, di sini ada settingannya, harus Indonesia wilayahnya. Lalu ini pencarian dalam 12 bulan terakhir, boleh 5 tahun terakhir juga boleh, tapi saya wajarnya aja 12 bulan terakhir. Kategorinya ini bisa disesuaikan misalnya karena itu sepeda adalah industri otomotif ya, termasuk industri otomotif atau mungkin kendaraan kita lihat. Nah, atau kita kosongkan juga boleh ya, semua kategori. Nah, di sini jual sepeda. Kalau kita lihat di sini jual sepeda, ternyata wilayah yang secara demografinya itu paling banyak peminatnya dari wilayah pertama Jogja. Kalau kamu lihat yaitu Jogja. Oke, silakan Anda lihat itu Jogja ya teman-teman, daerah Jogja yang pertama. Yang kedua adalah daerah Jawa Timur ya, kalau tadi Anda lihat Jawa Timur kedua, ketiga adalah daerah Jawa Tengah. Untuk peminatnya kita lihat persentasenya itu sampai 71%. Yang keempat Kalimantan Selatan sampai 65%. Yang kelima adalah Banten sampai 56% peminatnya. Lalu kita masuk lagi, yang keenam adalah Jawa Barat, ketujuh adalah Jakarta sampai 49%, kedelapan adalah Bali 48%, Sumatera 45%, Riau 44%, lalu selanjutnya tambahkan selanjutnya. Nah, inilah berdasarkan wilayah. Yang kedua kita cek berdasarkan kota. Kita klik. Nah, untuk peminat sepeda tersendiri di sini sudah muncul di bagian kiri adalah di maps-nya, terlihat ada titik-titiknya ya. Nah, kalau di Sidoarjo itu sekitar 100%, Klaten sekitar 75%. Jadi kota-kota tertentu itu banyak minat untuk membeli sepeda, semisalkan Anda pengusaha sepeda ya. Lalu Depok, Surakarta ya. Kita lihat lagi 6 Malang, 7 Surabaya, 8 Tangerang Selatan, 9 Semarang, 10 Bekasi, 11 Depok sampai seterusnya. Itu baru wilayah ya. Baru wilayah. Terus di sini ada namanya query terkait, artinya orang yang sangat paling sering mengetik di Google itu apa aja kata kuncinya. Di sini jual sepeda Brompton, jual sepeda 360, jual beli sepeda bekas Purwokerto, jual frame sepeda lipat, jual frame sepeda lipat bekas. Nah, jual frame sepeda lipat bekas. Nah, di sini kalau saya boleh jelaskan kepada kamu secara singkat aja. Kalau misal Anda sudah mendapatkan kategori yang paling banyak dicari orang, kata kuncinya, query terkaitnya, maka Anda bisa mengadakan produk itu untuk Anda jual dan Anda pasarkan. Nah, ini untuk yang sepeda saja. Enak ya, dengan kemajuan teknologi ini kita bisa meriset hasil data-data pencarian orang di internet. Dan ini diberikan secara gratis kepada kita user Indonesia dari Google gitu ya. Silakan Anda akses situsnya di trend.google.co.id. Saya akan taruh linknya di sini, silakan cek trends.google.co.id. Ya, Google Trend ini adalah situs yang memberikan semua hasil data-data secara big data tentang hasil aktivitas orang di Google itu sendiri. Nah, Facebook ada nggak? Ada Facebook, Instagram juga ada, dan bahkan YouTube juga ada. Nah, itulah dari hasil tren tersebut. Nah, ketika Anda sudah mengetahui market Anda ternyata dalam 1 tahun terakhir ini terdapat di wilayah yang sangat direkomendasikan yaitu Depok, misalnya Anda di wilayah Depok atau bahkan Anda di Sidoarjo, wah cocok banget nih jualan sepeda karena berbicara sepeda sendiri orang-orang Sidoarjo itu peminatnya sangat tinggi. Di sini terbukti ya, terdata secara fakta Sidoarjo memiliki hampir 100% orangnya. Terus Klaten kedua, ketiga Jogja, lalu keempat Depok, kelima Surakarta. Dan kategori-kategori jualannya itu sudah ada, jual frame sepeda lipat bekas ya. Terus kita lihat jual sepeda lipat. Ternyata peminatnya paling banyak tuh sepeda lipat. Coba kita cek sepeda lipat. Sepeda lipat ya. Seperti apa sepeda lipat itu bentuknya? Nah, seperti ini. Anda bisa menjual produk-produk seperti ini ya. Anda bisa adakan. Nah, saya rasa dengan kemajuan perkembangan teknologi ini, Anda tidak perlu lagi trial error. Artinya mencoba-coba untuk membuka bisnis, tetapi karena Anda sudah melihat data tren di masyarakatnya cukup tinggi, Anda bisa mengadakan produk ini untuk Anda jual.
Itu kalau Anda mau dan Anda suka dengan hal-hal berbau sepeda. Tapi kalau misalnya Anda suka dengan hal-hal jual hijab atau jual gamis, coba kita ketik di sini jual gamis, ya. Kita lihat data pencarian paling tinggi di mana. Kalau kita lihat minat seiring waktu itu naik turun demografinya ya, data grafiknya naik turun ya di tanggal 17 sampai 23 Mei itu sampai 100% peningkatannya, di sini turun hingga 26% ya. Kalau kita lihat wilayahnya untuk gamis sendiri yang paling banyak Kalimantan Utara. Tadi kalau sepeda kita lihat Sidoarjo ya untuk kotanya ya. Kalau untuk kota kita lihat sekarang gamis itu paling banyak Jakarta, oke. Tapi kalau untuk wilayah itu ada Maluku ya, Kalimantan Utara, Riau, Bangka Belitung, Bengkulu ya, lalu Papua, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara. Ini adalah wilayah ini yang sering mencari tentang informasi seputar gamis. Ternyata sekitar 82% orang masyarakat Papua mencari informasi tentang gamis itu di internet. Nah, berarti kan pembeli, artinya market sudah ketahuan nih, ternyata banyak di daerah ini. Nah, itu sebagai patokan kita untuk menentukan market produk kita. Yang kedua, dengarkan baik-baik dan perhatikan baik-baik karena ini ilmu yang sangat penting. Membangun otoritas publik. Apa sih otoritas tersebut? Misalnya Anda adalah seorang manusia ya, memang seorang manusia, tapi lebih dalamnya gini, Anda adalah seorang pengusaha. Lalu ketika disebut nama Anda, misalnya nama Anda Tono, lalu orang-orang sekitar itu mengetahui, oh Pak Tono itu yang seorang bengkel ya, bengkel Tono ya misalnya. Itulah sebuah otoritas. Artinya diri kita, jati diri kita terbangun sebuah otoritas produk atau program atau bisa dikatakan layanan kita atau jasa kita atau jualan kita. Jadi kalau misalnya nama di sini terus ada namanya brand kita, jadi itu harus melekat menjadi sebuah otoritas publik. Kalau itu sudah menjadi otoritas publik, maka apapun yang Anda lakukan itu sangat simpel. Apapun promo yang Anda lakukan itu sangat mudah diterima. Jadi yang paling tersulitnya sebagai seorang pemula adalah membangun otoritas publik terlebih dahulu. Nah, otoritas itu kalau bisa dikatakan detik.com. Apa itu detik.com? Ini otoritas secara brandnya. Detik.com. Oh, detik.com itu adalah berita. Kompas adalah berita, ya, berita. Lalu setelah Kompas misalnya toko online yang sangat terkenal misalnya Bukalapak adalah sebuah marketplace ya. Tokopedia juga sama. Terus Skill Academy adalah sebagai program kursus ya kan. Lalu yang artinya kita membangun otoritas. Otoritas itu bisa dibangun dari nama PT kamu atau nama CV kamu atau bahkan nama pribadi kamu ya. Itu bisa dibangun ya kan. Mau dari nama branding kamu, mau nama CV kamu, nama PT kamu, atau nama pribadi kamu secara personal. Misalnya saya Amos adalah seorang guru digital marketing. Itu sudah membangun branding, ya, membangun otoritas publik. Jadi kalau misalnya ditanya siapa Pak Amos, orang sudah tahu terlebih dahulu. Siapa Gojek? Gojek ya layanan ojek transportasi ya kan, tidak mungkin layanan ojek pangkalan militer gitu kan. Jadi kita harus membangun otoritas publik terlebih dahulu dan itu hal yang sangat penting ya. Jadi kita konsekuen. Kebanyakan rata-rata orang itu misalnya dia memilih produk ini, produk A, ternyata produk A kurang greget di dalam hati dia. Akhirnya di sekian tahun dia belum beberapa tahun dia fokus tentang produk tersebut. Akhirnya dia pindah produk B. Habis itu dia pindah produk C, lalu D, E, F, G sampai Z dan akhirnya gagal dalam membangun otoritas publik. Jangan sampai seperti itu. Kita butuh waktu minimal 5 tahun untuk membangun otoritas publik. Itu tidak mudah yang kita bayangkan dan yang kita rasakan. Nah, otoritas itu sampai benar-benar terbangun di mindset masyarakat itu sendiri. Sehingga ketika penawaran apapun yang kita lakukan itu lebih mudah diterima. Mungkin di awal-awal kita akan pasti ditolak. Siapapun pasti ditolak lah. Itu realitanya. Tetapi ketika lama-lama kemudian secara storytelling kita ceritakan produk kita, program kita, layanan kita, orang semakin bisa menerima kualitas daripada yang kita tawarkan. Itulah kita membangun otoritas publik itu sendiri. Saya punya seorang teman, dia itu fokus dalam usaha rental mobil, namanya Pak Eko. Dan Pak Eko itu di kalangan masyarakat sudah ketahuan, masyarakat sudah tahu gitu. Oh, siapa itu Pak Eko? Pak Eko adalah pengusaha rental mobil. Nah, kalau sudah sampai nge-branding bener-bener sampai kalangan luas, itu sangat suatu hal yang hebat. Tapi kalau masih kalangan-kalangan kecil atau bahkan hanya cuma keluarga kamu,
Jangan dulu bermimpi besar. Nah, seperti itu ya. Ketiga adalah fokus product goals. Nah, ketika kamu memiliki produk, ya, ketika kamu sudah riset produk kamu misalnya di Google Trend atau bahkan di sosial media atau bahkan kamu sharing kepada teman-teman kamu dan kamu memiliki produk, lalu Anda harus tahu di mana tujuan produk Anda ini, artinya tujuan Anda mau kemana setelah memiliki produk ini. Apakah hanya sekedar jual selesai, jual lepas, atau Anda ingin membuat sebuah sistem ya. Nah, di sini dalam konsep digital marketing ini sendiri, Anda harus menentukan tujuan daripada selling produk Anda tersebut. Ini mau dibawa kemana? Ataukah hanya cuma ini aja? Atau Anda memiliki varian yang lebih bagus lagi mungkin? Nah, itu adalah kembali lagi pada tangan dan diri Anda sendiri. Dan yang keempat adalah platform. Ketika Anda sudah menentukan tentang otoritas Anda, lalu fokus produk Anda, ya, Anda menentukan sebuah platform. Nah, biasanya platform ini ada berbagai macam, ada Facebook, Instagram, website, YouTube. Nah, ada satu lagi yaitu Google ya. Platform-platform inilah yang menjadi media untuk ladang promosi ya. Kita belum tambahkan marketplace ya. Entah itu Bukalapak, entah itu Tokopedia ya. Kalau kamu membangun platform, fokuslah pada satu platform terlebih dahulu ya. Misalnya Anda fokus pada platform Facebook fanpage gitu ya. Ketika Facebook fanpage Anda secara dari tahun ke tahun Anda fokus, Anda meningkatkan followers di sini, maka branding Anda sudah naik di Facebook ya. Ketika itu kalau misalnya branding sudah naik di Facebook, Anda ingin membuat website itu bisa, membuat Instagram itu bisa, membuat Google itu bisa, membuat YouTube itu bisa ya. Artinya followers kita itu tinggal ngikut di mana kita berada. Misalnya Anda ingin membangun platform, fokus platformnya adalah Instagram misalnya. Nah, ini saya tambahkan fokus platformnya ya. Misalnya Instagram, sampai Anda tembus misalnya di bulan pertama 1000 followers, terus di bulan kedua naik lagi 2000, sampai 1 tahun kemudian naik sampai 10.000 followers. Lalu, kalau misalnya bayangkan Anda sudah fokus pada satu platform, Anda ingin membangun di promosi di platform lain, yaitu Facebook atau website atau YouTube atau marketplace, Anda tinggal melakukan share. Karena apa? Karena kita sudah menciptakan market sendiri, artinya menciptakan audiens atau calon pembeli sendiri. Kalau sudah menciptakan calon pembeli sendiri itu lebih mudah. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi seorang pemula untuk mencoba semuanya. Nah, tetapi ketika Anda sudah mencoba semuanya, Anda harus membangun suatu market sendiri di satu platform. Itulah fungsinya. Fokus pada satu platform. Atau misalnya Anda adalah suka sekali ngomong di depan kamera layaknya kayak saya, Anda bisa membuat platform di YouTube ya kan. Banyak sekali kita kalau lihat di YouTube, misalnya saya sering mendapati pengusaha-pengusaha yang lari penjualannya ke YouTube ya, artinya dia menggunakan media YouTube untuk berjualan produknya ya. Misalnya kemarin saya lihat itu adalah produk jual durian. Saya lihat jual durian, ketika saya ketik jual durian di YouTube, maka YouTube-nya dia orang itu masuk hal nomor 1, sehingga itu dia membangun platform yang bagus ya. Ketika dia membangun Instagram atau bahkan website, itu akan ngikut market itu sendiri. Artinya market itu orang-orangnya akan ngikut karena dia akan mengikuti apa yang kita lakukan. Nah, itulah untuk fokus platform, dan ini butuh waktu bertahun-tahun, tidak sampai jangan pernah bayangkan kalau misalnya 1 bulan langsung sukses. No, ini kita butuh waktu minimal 5 tahun lamanya ya. Kok lama? Ya karena kita membangunnya secara manual. Lalu bagaimana kabarnya dengan mereka yang menggunakan berbagai macam teknik digital marketing seperti AGC atau teknik-teknik lainnya yang super cepat ya. Cuma saya katakan kalau super cepat itu dia memang mendapatkan hasil yang cepat secara teknikal aja, tetapi secara konsep dan cita rasa tentang bisnis itu sendiri dia nilainya 0. Artinya hanya sebatas itu saja gitu. Dia untuk membangunkan skemanya mentok di situ. Tapi tidak besar kemungkinan buat seorang pemula yang memang gagal fokus, silakan lakukan itu. Tapi kalau saya pribadi memilih tidak untuk sama sekali. Tapi buat kamu yang belajar ya silakan. Ya, tapi jangan kalau tentang bisnis itu kita jangan coba-coba lah, tapi harus fokus ya. Fokus itu tidak akan mengkhianati hasil dan tujuan awal kita. Nah, yang kelima adalah resep kelimanya adalah membangun jaringan. Bayangkan Anda sudah memiliki produk, misalnya produk kosmetik atau produk apapun, lalu
Anda sudah viral di step pertama, Anda sudah tahu tentang market Anda. Step kedua, Anda sudah membangun otoritas Anda. Ketika disebut nama Anda, orang tahunya Anda adalah seorang pengusaha ini. Lalu ketiga adalah Anda tahu tentang fokus produk goals Anda kemana. Anda sudah ciptakan konsep secara digital marketing. Lalu platform digital marketing yang Anda pilih, misalnya entah itu Instagram, website, dan lain-lain. Dan kelima adalah membangun jaringan itu sendiri. Untuk apa jaringan itu sendiri? Kebanyakan rata-rata sekarang kalau kamu lihat pengusaha-pengusaha yang sudah hebat kelasnya dalam konsep digital marketing, mereka menciptakan dropshipper dan reseller. Fokus mereka hanya menyediakan produk saja. Yang berjuang untuk berjualan adalah mereka-mereka itu, yaitu dropshipper dan reseller. Nah, itu adalah network jaringan. Sebenarnya konsep ini tuh sudah ada sejak zaman MLM ya, sejak zaman multi level marketing. Orang saling berbondong-bondong untuk menjual suatu produk tersebut. Artinya mereka sudah teredukasi dari sistem jaringan itu. Nah, untuk dropshipper reseller ini sistemnya itu sederhana. Dropshipper yaitu sistem yang dimana kita memiliki dropshipper adalah orang yang membantu jualan produk kita tanpa mereka harus membeli produk kita. Nanti ketika kita kirim, kita sebut nama tokonya mereka. Padahal mereka hanya fokus jualin produk kita saja. Itu secara dropshipper system. Tapi kalau reseller, kita menyediakan stok kepada mereka dan kita jual secara stok ya. Artinya mereka harus nyetok produk tersebut ya. Orang tersebut harus nyetok produk kita, lalu dia jualkan dengan harganya dia sendiri. Nah, itulah reseller. Anda ketika membangun network, ini adalah suatu hal yang baik. Karena ketika Anda ingin membangun sebuah kerajaan bisnis kecil Anda, kalau sudah masuk ke dalam level dropshipper dan reseller, Anda sudah menjadi masuk ke zona aman lah. Karena Anda tidak perlu lagi melakukan direct selling. Anda tinggal fokus mengedukasi dropshipper dan reseller Anda. Obatnya supaya mereka tetap bertahan adalah mempertahankan motivasi mereka. Itu saja dari saya, dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di channel Amos TV ini. Sampai jumpa di kesempatan lain berikut, dan tetap di sini aja.